Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Dava Putra Diwa. Di sini saya akan menjelaskan tentang integral IPA 2 persegi panjang. Integral Riemann untuk suatu fungsi satu variabel didefinisikan di sebab sebelumnya. Sebuah subbab yang perlu ditinjau kembali. Ingat kembali bahwa kita membentuk suatu partisi dari interval A sampai B menjadi subbab interval yang panjangnya delta x, k dan dengan k sama dengan 1 sampai n dengan mengambil sebuah titik contoh x, k, yaitu integral a sampai b fx dx dengan limit p mendekati 0 dengan sigma k sama dengan 1 sampai n sampai n dengan fx k dan delta xk. Bisa ketemu grafik seperti ini ya. Ini sudah dibahas dalam materi sebelumnya, itu Riemann. Selanjutnya kita akan berusaha dengan cara yang persis sama untuk mendefinisikan integral untuk fungsi dua variabel. Misalkan R adalah sebuah persegi panjang dengan sisi-sisi sejajar sumbu koordinat, yaitu misalkan R kurung kurawal X, Y kurung X lebih dari sama dengan A dan X kurang dari sama dengan B, Y lebih dari sama dengan C dan Y kurang dari sama dengan D, merupakan bentuk partisi P dari R dengan menggunakan sarana berupa garis-garis sejajar sumbu X dan sumbu Y, seperti pada gambar di bawah ini. Pembuatan partisi ini membagi R menjadi subpersegi panjang. Katakanlah n buah, di mana kita menotasikannya R, RK, K sama dengan 1 sampai N. Misalkan XK ini dan YK ini merupakan panjang sisinya dan sisi-sisi dari RK, dan misalkan delta AK ini sama dengan delta XK kali delta YK. Jadi delta AK ini merupakan luas dari alas-alas sisi tersebut. Kan merupakan luas dalam RK. Ambil sebuah titik contoh X, K, YK dan bentuklah jumlah Riemann seperti gambar persegi dua ini. Misalkan saja ini merupakan bagian dari RK. XK ini merupakan sisi atas dan jika ini merupakan sisi samping. Jadi kan luas berarti kan sisi kali sisi ya. Ini bisa seperti ini. Jadi luasnya yaitu delta AK. Bisa dituliskan seperti ini juga. Apabila sudah diketahui delta AK-nya, kita bisa mencarinya, yaitu sigma K mendekati 1 sama dengan N dengan sigma K sama dengan 1 sampai dengan N fxk, YK sama dengan delta AK. Apabila diketahui RK, kita langsung saja tarik garis dari kotak-kotak di bawah tadi, tarik garis ke atas. Bayangkan saja ini datar ya, datar. Dengan volume yaitu dengan formula volume yaitu F sama dengan X1 delta AK kali delta AK. Selanjutnya, misalkan F suatu fungsi dua variabel yang terdefinisi pada suatu persegi panjang tertutup R jika limit P mendekati 0, sigma K sampai N XK, YK delta AK. Nah, apabila kita katakan bahwa
F dapat diintegrasikan R pada R lebih lanjut, yaitu integral R fx, y dA. Nah, ini rumusnya ya, yang bisa disebut sebagai integral lipat 2. Ini juga bisa disebut sebagai integral lipat 2. Intinya itu. Integral R fx, y dA sama dengan limit P mendekati 0 sigma K sama dengan 1 N X K, Y dikali delta AK. Ini sama saja ya. Ini sama dengan berikutnya, yaitu sifat-sifat integral lipat 2. Yang pertama, integral lipat 2 bersifat linear, yaitu di sini bersifat linear yang dimaksud yaitu sejajar. Integral di sini tuliskan integral lipat 2 R KF dan KFX, Y dA sama dengan K integral fx, y dA. Sisi kiri dan sisi kanan apabila dijumlahkan itu sama. Nah, yang ini juga, ini seperti sifat distribusi. Integral R fx, y ditambah gx, y dA itu sama dengan integral R fx, y dA ditambah integral R gx, y dA. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua, yaitu integral lipat 2 bersifat adiktif atau dapat dijumlahkan pada persegi panjang yang saling berhimpit pada setiap ruas. Misalkan saja ada satu persegi panjang, itu bisa, bayangkan itu satu persegi panjang itu besar dan bisa dibelah menjadi dua. Jadinya seperti ini. Ini persegi panjang yang besar tadi, dan ini persegi panjang yang setelah dibelah tadi. Nah, dibelah jadi dua. Ini persegi panjang 1 dan ini persegi panjang 2. Jadi jumlahnya sama seperti persegi panjang sebelumnya. Yang ketiga yaitu bersifat monoton. Jika fx, y kurang dari gx, y untuk semua x, y di R, maka integral R ini, integral R fx, y dA kurang dari integral gx kurang dari dA. Jadi misalkan saja gx itu di atasnya integral fx, otomatis gx itu lebih besar dari fx itu. Selanjutnya kita langsung saja ke contoh soal yang pertama, yaitu diketahui persegi panjang R kurung kurawal x, y, x lebih dari 0 dan x kurang dari 4 dan y lebih dari 0 dan y kurang dari 8. Taksir nilai integral R 64 min 8x per y kuadrat per 16 dA. Dengan jumlah Riemann dengan membagi R atas 8 sama besar dan memiliki titik-titik tengah tiap persegi setiap sampelnya. Nah, jadi ini panjangnya 8, lebarnya 4. Ini sampai ini 4. Nah, solusinya yang pertama yaitu kita cari titik tengah dari, kita bagi dulu persegi ini, kita bagi menjadi 8. Nah, setelah dibagi menjadi 8, kita cari titik tengah dari persegi-persegi tersebut. Nah, titik tengah dari persegi pertama yaitu 1,1, dari persegi kedua yaitu 1,3. Nah, kan ini 0, 1, 2, 3. Persegi ketiga yaitu x-nya 1, y-nya 5, dan f-nya yang persegi keempat yaitu f-nya 1, x-nya 1,
Perkenalkan, saya Salma Ifadilah, anggota kelompok 1, Pendidikan Matematika 2018, NIM 41014181176. Di sini saya akan melanjutkan menerangkan materi tentang integral berulang. Sebelumnya sudah dijelaskan integral IPA 2 pada daerah persegi panjang. Sekarang kita akan menjelaskan tentang integral berulang. Definisinya, jika f terintegral pada persegi panjang S-nya itu persegi panjang dengan A, B kali C, D, maka integral IPA 2 daerah F pada S dapat dihitung sebagai integral berulang. Di sini sebelumnya integral F sudah didefinisikan terlebih dahulu. Jadi akan lebih mudah untuk menghitung integral IPA 2 persegi panjang dengan integral berulang. Sekarang saya akan menerangkan ilustrasi untuk mencari integral berulang. Di sini ada gambar untuk mencari integral berulang. Pertama di sini ada persegi panjang kan A, B, C, D. Di sini kita akan mencari integral berulang pada daerah S. Anggap ini daerah S di bawah permukaan daerah sembarang ini. Nah, kita ambil sebarang titik di S. Di sini kita tarik sehingga menjadi gambar seperti ini. Nah, pada mata kuliah kalkulus 1 kita telah belajar bangun ruang. Nah, jarak dari B ke titik sembarang ini kita namakan Y. Nah, kita itu tadi telah membuat lempengan-lempengan dari garis yang tegak lurus Y dan sejajar dengan X. Nah, daerah sembarang ini kita namakan delta Y. Titik sembarang ini kita namakan delta Y, dan lempengan ini yang tegak lurus Y dan sejajar X kita namakan AY. Sehingga kita dapatkan rumus integral fxy dA dengan fxy adalah fungsi non negatif dan negatif. Volume dari daerah AY kita dapat tuliskan juga F sama dengan integral AY dy. Nah, lempengan dari yang telah kita iris-iris tadi, lempengan yang sudah kita iris tadi, jika digambarkan akan seperti ini. Dengan di sini A dan di sini B. Dan di tengah-tengah garis ini, di bawah luas permukaan ini, kita namakan AY. Sedangkan daerah atas ini kita sebut dengan fungsi X, Y. Jarak ini akan sama dengan X sama dengan A dan X sama dengan B, karena kita mencari sejajar X dan tegak lurus Y. Dan kita dapatkan AY sama dengan integral dari A ke B fxy dx. Sehingga kita peroleh rumus integral berulang dari ketiga tadi yang sudah kita cari. Volume ini yang pertama kita gabung dengan volume kedua AY dari sini kita dapatkan F integral C ke D dikali A B integral A dari ke B fxy dx dy. Pertama, untuk menghitung integral berulang, kan ini tadi sudah kita namakan integral berulang. Ini adalah rumus integral berulang jika kita menggunakan lempengan-lempengan tegak lurus X dan tegak lurus Y sejajar X.
Kita kerjakan terlebih dahulu yang ada di dalam kurung, yaitu integral A ke B fx dx. Lalu setelah ketemu integralnya, kita integral lagi pada dy. Nah, ada satu rumus lagi jika sejajar sumbu x tegak lurus sumbu x sejajar sumbu z, yaitu kita tukarkan saja menjadi f sama dengan integral A ke B. Kalau kita kerjakan terlebih dahulu integral C ke D f x, y dy dan dx. Sekian penjelasan mengenai integral berulang. Kita lanjutkan ke video teman saya mengenai integral lipat 2 pada daerah sembarang atau daerah non persegi panjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Cahya Marsalananda Istiqomah dari Pendidikan Matematika kelas 18 NIM 172. Di sini saya akan menjelaskan tentang integral lipat 2 pada daerah bukan persegi panjang. Saya punya nih daerah tertutup S dan dibatasi oleh persegi panjang R. Di sini saya misalkan kalau ada fungsi fx, y pada daerah S, maka fx, y tersebut ada juga di dalam daerah R. Maka disimpulkan ada dari rumus ini, gitu ya. Fungsi f pada S itu sama dengan fungsi f pada R. Kita nyatakan bahwa integral lipat 2 pada himpunan S yang umum adalah berlinear aditif pada himpunan yang bersekutu hanya pada kurva-kurva mulus yang ketiga dalam memenuhi sifat perbandingan. Macam-macam integral lipat 2 pada daerah bukan persegi panjang. Yang pertama adalah tipe 1. Tipe 1 itu adalah sederhana Y. Kenapa disebut sederhana Y? Karena daerah S ini dibatasi oleh pi 1 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan pi 2 dan A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B. Berarti gambarnya seperti ini kurang lebihnya. Terus cirinya yang kedua adalah pi ini yang membatasi Y, daerah Y itu sumbu Y maksud saya itu adalah kurva atau parabola atau hiperbola, gitu ya. Nah, di sini tuh nanti kalau dipanjangkan lagi akan memotong sumbu Y, gitu. Ciri-cirinya sederhana Y. Terus gimana cara ngitungnya? Cara menghitungnya adalah integral f pada S itu sama dengan integral f x, y dy pada batas y 1 sampai y2 diintegralkan kembali dengan dx dengan batas a sampai b. Integral yang pertama itu nanti masih dalam bentuk ada y-nya, gitu ya. Nah, sedangkan yang integral kedua ini nanti akan sudah ke dalam bentuk angka. Jadi hasil dari soal-soal yang menentukan perhitungan dalam integral lipat 2 pada daerah bukan persegi panjang nanti adalah angka, gitu ya. Yang kedua adalah tipe sederhana X. Itu kebalikannya dari sederhana Y. Maksudnya dibalik itu dari sumbu X ke sumbu Y, gitu doang ya. Nah, di sini saya ini punya daerah yang kayak gini dengan batas I1 kurang dari I1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan P2 dan C kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan D. Jadi kurang lebih gambarnya akan seperti ini. Sama tadi cirinya kalau misalnya si
kurva atau parabolanya ini nanti akan dipanjangkan, maaf ya, ini bisa dicoba aja, itu akan memotong sumbu X gitu. Nah, rumusnya masih sama kayak yang tadi, cuma ini nanti yang pertama itu dx-nya dulu, kalau yang tadi kan dy yang pertama, ini yang sederhana x itu yang pertama dx, jadi diturunkan terhadap x dengan batas x1 sampai dengan x2, yang kedua dan diturunkan dengan batas y, diturunkan pada y dengan batas c sampai dengan d. Nanti sama hasilnya akan angka. Angka yang ketiga tidak sederhana maupun tidak sederhana x maupun tidak sederhana y. Di sini dalam arti ini tuh punya kurva batas ataupun itu tuh yang berbeda-beda daerahnya sama daerah yang lainnya. Ini saya ambil contoh bintang nih. Ini bintang itu saya bisa bagi jadi 5 daerah dengan batas masing-masing. Ini ada batas yang misalnya satu nih ada garis yang ini, sama garis yang ini, sama yang ini. Kan yang ini juga beda lagi, 4 garis ini, sama garis ini. Jadi punya batas yang beda-beda. Untuk kenapa itu nanti tidak sederhana x maupun tidak sederhana y. Kita langsung ke contohnya aja. Itu integral f pada S, apabila S adalah daerah tertutup yang dibatasi oleh y sama dengan x kuadrat dan y sama dengan 1. Kita awalnya digambar dulu ya. Bikin sumbu x sumbu y seperti biasa. Terus habis itu bikin kurva y sama dengan x kuadrat. Ini ya kurvanya, y sama dengan x kuadrat yang melengkung ini. Terus habis itu bikin kurva lagi yang satu, y sama dengan 1. Yang ini. Setelah itu diapain? Setelah itu nanti kita cari nih batasnya tuh mana untuk yang integral dari kedua kan. Batasnya itu kita tadi ketahui nih, y sama dengan 1 dan y sama dengan x kuadrat. Lain dimasukin aja. Y sama dengan x kuadrat sama dengan 1. Jadi x sama dengan kurang lebih 1. Yang sini kurang min 1 atau 1. Menurut sederhana y, integral f pada s sama dengan integral xy pada y dengan batas x kuadrat sampai 1 diintegralin lagi dengan daerah x dengan dx pada min 1 sampai 1. Nah, yang pertama nih, kenapa kok yang bawah x kuadrat, yang atas 1? Nah, ini sama aja kayak tadi nih. Yang bawah kan x kuadrat, yang atas kan 1. Gitu. Terus hasilnya yang integral yang pertama gimana? Hasilnya integral pertama berarti kan x, y, dy kalau dibuat dikerjain ya, jadi nanti hasilnya x y kuadrat per 2 dengan nanti dimasukkan y sama dengan 1 dan y sama dengan x kuadrat, jadinya yang y sama dengan 1 dulu nih, berarti x per 2. Kalau y sama dengan x kuadrat berarti x pangkat 5 per 2. Diintegralin lagi dengan dx, batasnya min 1 sampai 1. Jadi x kuadrat per 4 min x pangkat 6 per 12 dengan batas min 1 sampai 1. Jadi hasilnya 0. Loh, kenapa kok 0? Karena di kurva ini saya emang sengaja ngambil yang daerahnya itu berbeda. Biasanya kan ini sumbu x, ini sumbu y, dan daerahnya cuma ini doang kan. Nah, saya pengennya itu tadinya itu saya mau ini sumbu x sama sumbu y, itu saya pengennya ada daerah yang gini.
Aduh, gimana ya, intinya itu ada yang menonjol ke depan, ada yang menonjol ke belakang. Di sini ini yang warna hijau ini itu nanti akan pada kuadrannya itu yang akan menonjol ke depan, sedangkan kuadran 2 yang warnanya merah ini, warna merah ini nonjol ke belakang itu. Sedangkan dia sama dengan, maksud saya X sama dengan 0 itu nanti akan tetap di 0. Jadi kalau misalnya seperti yang kita tahu, misalnya ke positif dia menonjol ke depan ke atas dari misalnya atas bidang, itu pastinya positif hasilnya, sedangkan jajaran bidang hasilnya 0 dan di bak bidang hasilnya negatif. Jadi itu kenapa kalau positif ada positif ditambah 0 ditambah minus ditambah negatif, itu hasilnya nanti 0. Karena ini nanti hasilnya yang di daerah sini sama daerah sini itu bentuknya sama, bedanya cuma menonjol sama maksud saya cembung sama cekung gitu lah intinya, menonjol sama gelap gitu. Nah, cukup sekian dulu dari saya, integral lipat 2 pada non persegi atau pada daerah bukan persegi. Kurang lebihnya mohon maaf, kalau ada kesalahan mohon dimaafkan sekali, sama-sama kita di sini adalah lagi belajar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melania Sintarinawati, NIM 4101418160 dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal-soal mengenai materi pertama. Yang pertama tentang integral berulang. Di sini hitunglah integral lipat 2 di bawah ini. Integral 0 sampai 8, integral 0 sampai 4 1/6 64 min 8x plus y kuadrat dx dy. Karena di sini diketahui dx dy, maka yang kita integralkan adalah x terlebih dahulu. Sehingga integral 0 sampai 4 kita integralkan menjadi 1/6 integral 0 sampai 8 64x min 4x kuadrat plus y kuadrat dari batas 0 sampai 4 dy. Dan setelah x nya kita masukkan, kita peroleh 1/16 integral 0 sampai 8 192 ditambah 4y kuadrat dy. Lalu kita sederhanakan menjadi 1/16 integral 0 sampai 8 16 dikali 12 ditambah 1/4y kuadrat dy menjadi integral dari 0 sampai 8 12 ditambah 1/4y kuadrat dy. Dan setelah kita integralkan akan kita peroleh 12y ditambah y pangkat 3/12 dari batas 0 sampai 8 sama dengan 12 kali 8 ditambah 8 pangkat 3/12 sama dengan 96 ditambah 512/12 sama dengan 138 2/3. Selanjutnya kita akan membahas tentang menghitung integral lipat 2 pada daerah persegi panjang dengan integral berulang. Di sini kita mempunyai soal, hitunglah luas daerah persegi panjang berikut. Integral lipat 2p x kuadrat min 2xy dA dengan daerah p dari min 1,2 dan 1,3. Di sini ada dua cara, yaitu yang pertama kita akan mengintegralkan yang x-nya terlebih dahulu. Maka urutan penulisannya yaitu batas y, batas x, kemudian dx dan dy menjadi integral 1 sampai 3, integral min 1 sampai 2 x kuadrat min 2xy dx dy sama dengan integral 1 sampai 3 dalam kurung integral min 1 sampai 2 x kuadrat min 2x dx dy. Ini kita integralkan terlebih dahulu menjadi integral 1 sampai 3 x pangkat 3/3 min x kuadrat y dari min 1 sampai 2 dy.
Lalu kita peroleh integral 1 sampai 3 min 3y dy, dan setelah kita integralkan menjadi 3 dalam kurung y min y kuadrat batas 1 sampai 3 menjadi 3 kali 3 min 9/2 min 1 plus setengah sama dengan min 6. Lalu yang kedua yaitu kita akan mengintegralkan yang d-nya terlebih dahulu, yaitu integral lipat 2 px kuadrat min 2x y dA sama dengan integral min 1 sampai 2 1 sampai 3x kuadrat min 2x y dy dx sama dengan integral min 1 sampai 2x kuadrat y min x y kuadrat dari batas 1 sampai 3 dx, dan setelah kita integral kita masukkan hasilnya x-nya menjadi min 1 integral min 1 sampai 2 3x kuadrat min 9x min x kuadrat plus x dx sama dengan integral min 1 sampai 2 2x kuadrat min 8x. Ini kita sederhanakan menjadi integral min 1 sampai 2 2 kali x kuadrat min 4x dx sama dengan 2 kali integral x 2 kali x pangkat 3/3 min 2x kuadrat batas min 1 sampai 2. Ini 2-nya kita masukkan menjadi 2 kali 8/3 min 8 plus 1/3 plus 2 sama dengan min 6. Jadi maupun x yang diintegralkan maupun y yang diintegralkan terlebih dahulu hasilnya itu sama. Lalu kita akan menghitung integral lipat 2 pada daerah sembarang dengan integral berulang. Kita ingin menghitung integral lipat 2 daerah dx kuadrat y dA, di mana d adalah daerah yang dibatasi oleh garis lurus y sama dengan 2x dan parabol y sama dengan x kuadrat. Jika y sama dengan 2x dan x kuadrat kita gambarkan akan terlihat seperti ini, di mana grafik y sama dengan 2x berada di atas y sama dengan x kuadrat. Proyeksi pada daerah D pada sumbu x adalah selang 0,2. Pada kasus ini daerah D dapat ditulis sebagai d x, y untuk x lebih dari sama dengan 0, x kurang dari sama dengan 2, y lebih dari sama dengan x kuadrat, y kurang dari sama dengan 2x. Jadi kita peroleh integral lipat 2 dx kuadrat y dA sama dengan integral 0 sampai 2 integral x kuadrat sampai 2x x kuadrat y dy dx. Karena ini dy dx, maka yang kita integralkan adalah y-nya dulu, yaitu integral x kuadrat sampai 2x x kuadrat y dy. Kita peroleh integral 0 sampai 2 setengah x kuadrat y kuadrat dari x kuadrat sampai 2x dx. Setelah x-nya kita batas-batasnya kita masukkan, kita peroleh integral 0 sampai 2 2x pangkat 4 min setengah x pangkat 6 dx. Lalu kita integralkan lagi menjadi 2/5 x pangkat 5 min 1/2 kali 7x pangkat 7 0 sampai 2 sama dengan 2/5 x pangkat 5 min 1/14 x pangkat 7 0 sampai 2, dan ini kita masukkan 2 dan 0 nya ke persamaan ini sama dengan 64/5 min 64/7, dan kita peroleh 23/35.